Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kapurnama, NIM 50700120086. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Jam'ul Quran atau pengumpulan Al-Quran. Nah, langsung saja arti perkataan Jam'ul Quran. Perkataan Jam'ul Quran mempunyai dua macam arti. Yang pertama, kadang-kadang perkataan Jam'ul Quran digunakan dan dimaksudkan untuk arti hafalan Al-Quran. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, maka penggunaan perkataan Jam'ul Quran dengan arti sebagaimana tersebut di atas terdapat juga dalam Al-Quran firman Allah, yaitu Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Artinya, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dadamu dan menetapkan bacanya itu adalah tanggung jawab kami. Dimaksud dengan jam'ahu dalam firman Allah di atas ialah hifzuhu fi sadri. Maka perkataan jam'ahu ialah hafalan Al-Quran. Yang kedua, perkataan Jam'ul Quran kadang-kadang juga digunakan dan dimaksud untuk arti penulisan Al-Quran seluruhnya, baik huruf-hurufnya maupun kalimat-kalimat serta ayat-ayat dan surat-suratnya. Dan penulisan Al-Quran telah terjadi 3 kali, yaitu pada masa Nabi Abu Bakar dan pada masa Utsman. Jam'ul Quran atau hafalan Al-Quran pada masa Nabi, mula pertama keinginan Nabi yang kuat tertuju kepada penguasaan Al-Quran dengan jalan menghafalnya. Hal itu disebabkan karena Nabi adalah ummi, yakni tidak dapat membaca dan menulis serta ditulis kepada umat yang buta huruf pula. Di samping keterangan dari ayat-ayat tersebut, juga alasan lain yang membenarkan pula bahwa Nabi itu tidak dapat membaca dan menulis diantaranya. Sedang di antara sifat-sifat orang yang buta huruf itu ialah kecenderungannya menggunakan dan mengandalkan kekuatan hafalannya untuk menguasai hal-hal yang penting dan menarik. Dan demikian pula halnya keadaan bangsa Arab pada waktu Al-Quran turun. Karena itu, maka sikap Nabi menggunakan dan mengendalikan kekuatan hafalan untuk menguasai Al-Quran adalah wajar sesuai dengan keadaannya sebagai orang yang ummi. Puncak dari keinginan Nabi yang kuat sebagaimana tersebut di atas ialah Nabi Muhammad sampai menggerak-gerakkan lidahnya sewaktu menerima wahyu yang disampaikan oleh Jibril. Hal yang demikian itu karena terdorong oleh keinginan untuk cepat-cepat dapat menguasainya serta adanya rasa khawatir kalau apa yang disampaikan oleh Jibril tersebut ada yang tercecer. Mengingat jaminan yang diberikan Allah kepada Nabi sebagaimana tersebut di atas, maka semestinya kalau Nabi menjadi penghafal Al-Quran yang utama pada masanya dan menjadi tempat tumpahan perhatian dari kaum muslimin terhadap Al-Quran. Para sahabat mempunyai perhatian yang besar terhadap Al-Quran sehingga timbullah suatu perlombaan di dalam mereka mempelajari dan memahami Al-Quran. Mereka meninggalkan kenyenyakan tidur di waktu malam, mengutamakan mempelajari Al-Quran dan membacanya di waktu menjelang fajar. Karena itu, kalau orang berjalan melewati rumah-rumah sahabat di tengah malam yang gelap, maka terdengarlah gema suara orang-orang membaca Al-Quran. Jam'ul Quran atau penulisan Al-Quran pada masa Nabi. Sebagaimana di atas telah disebutkan bahwa perhatian Nabi dan para sahabat dicurahkan dan tertuju pada penguasaan Al-Quran secara hafalan sesuai dengan keadaan yang tidak dapat membaca dan menulis, serta sesuai pula dengan adat masyarakat Arab pada waktu itu. Di samping itu juga karena pada waktu itu alat-alat tulis menulis bukanlah merupakan sesuatu yang mudah didapatkan. Mengingat keadaan yang demikian itu, maka kecenderungan terhadap penguasaan dan pemeliharaan Al-Quran secara hafalan melebihi kecenderungannya terhadap penguasaan dan pemeliharaan Al-Quran secara tertulis. Di samping para juru tulis wahyu menulis ayat-ayat tersebut untuk dan disimpan di rumah Nabi, mereka juga menyalin dari naskah-naskah suhuf dengan petunjuk Nabi tentang letak ayat-ayat itu dalam surat dan
disimpan di rumah mereka masing-masing. Di antara juru tulis wahyu itu ialah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali Said bin Sabit, Ubayyah bin Ka'ab. Dengan demikian, maka pada waktu itu terdapat satu kesatuan yang harmonis dan kuat, yaitu para penghafal Al-Quran, naskah-naskah suhuf yang disimpan di rumah Nabi, dan naskah-naskah suhuf yang disimpan di rumah para juru tulis wahyu. Ketiga-tiganya itu merupakan pegawai, penjaga, dan pengaman bagi keselamatan, kemurnian, dan kesucian Al-Quran. Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa pada masa Nabi, Al-Quran telah ditulis seluruhnya, dan ketika Nabi wafat, Al-Quran belum terkumpul dalam satu mushaf. Susunan ayat. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada masa Nabi, para sahabat banyak yang hafal Al-Quran seluruhnya atau sebagian, baik dari sahabat Muhajirin maupun dari sahabat Ansar. Dan pada masa itu, Nabi penulisan wahyu Al-Quran dilakukan para juru tulis wahyu dengan petunjuk-petunjuk Nabi dan dilaksanakan di hadapan beliau. Ketika Nabi wafat, Al-Quran belum terkumpul dalam satu mushaf, tetapi telah ditulis seluruhnya. Dan hafalan para sahabat naskah-naskah suhuf yang ada pada Nabi dan yang disimpan pada para juru tulis wahyu secara lahiriah merupakan jaminan kuat bagi keselamatan, kemurnian, dan kesucian Al-Quran. Dan Al-Quran sebagai kitab suci terakhir mempunyai sejarah penulisan yang lengkap, jelas, dan kuat. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan mengenai Jam'ul Quran atau pengumpulan Al-Quran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.